changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus bagiku. Mari ingat kasih Tuhan yang senantiasa menemani setiap kita dalam segala hal, dalam segala musim, dalam segala keadaan kita. Mari buka tanganmu, buka hatimu, izinkan Dia sendiri yang berkarya pada hari ini di tengah-tengah setiap kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Angkat pujian ini sekali lagi dari awal, katakan bersama. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia,
Bersama-sama bangkit berdiri dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi katakan, ingat kasihnya. Ingat kasihnya yang mengubah hidup. Amin. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingatlah pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Boleh bersama-sama sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu tinggi dan katakan, ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Bernyanyilah dari dalam hatimu. Ingat kasihnya, ingat pilurnya. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Ingat kasihnya yang mengubah hidupku. Ingat kasihnya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingatlah pilurnya, ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Oh kasih, amin. Kasih Yesus bagiku. Katakan kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Para ladies, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih untuk hari ini, di mana sekali lagi kami semua para ladies berkumpul untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan sebagai perbekalan dalam kehidupan kami, agar semakin hari kami semakin lebih baik lagi menjadi ladies yang akan menjadi berkat untuk sesama ladies. Tuhan buka pikiran dan hati kami agar supaya kami dan dimampukan untuk mengerti, untuk menjadi bekal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya akan membawakan dengan tema yaitu Are you a receiver or a giver? Atau apakah kita ini sebagai pemberi atau penerima? Dan kita sama-sama tahu bahwa di dalam dunia ini semua itu terdiri dari entah penerima ataupun pemberi. Nah, semua orang, kalau menurut saya, apalagi kita ladies ya, kita paling senang tuh kalau terima sesuatu. Terima hadiah, kalau ke kawinan, terima souvenir dalam perkawinan. Kadang-kadang kita dikasih satu, kita minta tambah gitu. Terus
kalau kita ke pesta, pesta kantor atau pesta apa aja, kalau ada lucky draw, senang banget kalau bisa dapat hadiah juga. Hadiah dari bank juga, wah, orang pasti senang banget. Jadi pada prinsipnya semua orang itu senang menerima. Nah, apalagi menjelang Natal. Nah, katanya kalau menjelang Natal itu, wah, sibuk semua. Kenapa? Karena kita bisa menerima kado dari teman-teman, dari family, dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang banyak kita juga berpikir bahwa saya belum bisa memberi. Kenapa? Karena saya nggak punya, gitu. Nah, pada saat ini kita mungkin berpikir seperti itu ya. Kita tanpa sadar kita ini sebenarnya sudah punya banyak sekali yang kita terima, khususnya tentunya daripada Tuhan. Nah, tanpa kita minta, kita itu sudah menerima banyak daripada Tuhan. Contohnya, kita bangun pagi hari ini, kita tidak minta sama Tuhan, kita sudah langsung menerima nafas kehidupan. Tanpa kita minta kepada Tuhan, kita langsung mendapatkan kesehatan. Keluarga kita masih ada, pekerjaan masih ada matahari, walaupun kita tidak minta sama Tuhan. Jadi setiap hari sebenarnya kita itu sudah menerima, kita menjadi penerima sebenarnya. Nah, jadi sampai saat ini juga, ladies, buat para ladies yang mendengar, saya ini sebagai pemberi dan ladies ini sebagai penerima. Tetapi sebenarnya pada saat yang bersamaan, pada waktu saya menjadi pemberi, saya juga itu menjadi penerima. Karena waktu kebenaran firman Tuhan itu saya sampaikan, sebenarnya saya juga pasti mendapatkan sesuatu. Nah, jadi pada saat yang bersamaan, kita semua itu bisa menjadi pemberi dan penerima. Tuhan adalah pemberi. Dia lahir untuk memberi keselamatan kepada kita semua, ladies. Dia juga hidup untuk memberi teladan bagaimana kita seharusnya hidup dalam keselamatan. Terus Tuhan Yesus juga mati untuk memberi Roh Kudus-Nya kepada kita semua di dalam kehidupan kita, dan dia juga dia pergi kepada Bapa, menyediakan, jadi memberi tempat bagi kita di dalam kerajaan Allah. Jadi makanya kita ini dipanggil untuk menjadi seorang pemberi juga. Nah, jadi kita akan belajar apa sih sebenarnya itu pemberi, apa itu penerima. Nah, sangat penting bagi kita tentunya untuk menjadi seorang pemberi. Nah, kenapa? Karena ternyata kalau kita hanya sebagai penerima saja, maka rohani kita akan kering dan mati. Nah, contohnya di beberapa ladies di sini kita pernah sama-sama juga ke Israel. Waktu ke Israel, kita itu ke tempat yang namanya Laut Mati. Nah, Laut Mati itu kenapa dikatakan mati? Karena tidak ada kehidupan di sana. Jadi tidak ada satupun kayak ikan, makhluk-makhluk di dalam air itu yang bisa hidup. Mengapa? Karena kandungan daripada garam di situ itu sangat luar biasa, sangat tinggi sekali. Jadi 10 kali lebih asin daripada laut. Nah, saya waktu searching, saya lihat kenapa bisa begitu. Jadi ternyata air yang ada di Laut Mati itu adalah berbagai anak sungai itu mengalir dari beberapa sungai di sekitar Laut Mati itu mengalir ke Laut Mati, tapi tidak memiliki saluran air, itu tidak bisa keluar. Nah, caranya adalah dia itu evaporate, jadi dia itu menguap. Nah, dan itu tidak ada yang namanya mengalir seperti biasanya. Jadi sehingga dia benar-benar asin dan namanya itu menjadi Laut Mati karena tidak ada kehidupan. Nah, sama seperti kita juga, ladies. Kalau di dalam kehidupan kekristenan kita ini hanya menjadi penerima-penerima saja tanpa menjadi pemberi, maka kita punya kerohanian akan kering dan mati.
Makanya Tuhan memberikan teladan. Dia juga itu menjadi pemberi. Sehingga kita semua dipanggil untuk memberi. Contoh yang lain, saya masih ingat waktu pertama kali saya itu ikut misi ke Kupang. Di dalam benak saya adalah saya ini mau menjadi pemberi. Jadi saya mau memberkati orang-orang di Kupang sana. Itu di dalam benak saya. Tanpa saya sadari pada waktu ke sana, saya ini mempunyai pemikiran bahwa saya itu memberi, tapi justru di sana saya itu menjadi penerima. Kenapa? Waktu saya memberi, ternyata saya menerima berkat yang sungguh-sungguh luar biasa. Nah, jadi disinilah artinya kita menjadi penerima dan pemberi dalam waktu yang bersamaan. Tapi kita akan belajar bersama apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemberi, apa yang dimaksud dengan penerima. Dan untuk kita renungkan bersama saat ini, ladies, mungkin kita berpikir dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita ini sebagai pemberi saja atau penerima saja? Nah, ini yang kita patut untuk renungi bersama. Tuhan sendiri tidak melarang bahwa kita hanya menjadi penerima, karena seorang penerima bisa juga menjadi seorang pemberi. Tetapi hari ini kita mau belajar, ternyata yang namanya menjadi penerima itu adalah bukan yang namanya pengambil. Nah, apa bedanya penerima dan pengambil? Karena penerima, kalau kita terima, otomatis kan kita terima berarti ada di kita. Itu ada sesuatu yang kita terima. Kalau pengambil itu ternyata berbeda. Maksudnya bagaimana? Kenapa dikatakan kita bisa menjadi penerima, tapi jangan menjadi yang namanya pengambil? Pengambil itu tidak bisa pada saat yang bersamaan menjadi pemberi. Tadi kan saya katakan bahwa kita ini bisa penerima dan bisa juga menjadi pemberi dalam saat yang bersamaan. Tapi ternyata kalau kita hanya menjadi penerima yang tidak dalam arti tanda kutip, kita ternyata menjadi seorang pengambil. Nah, apa yang dimaksud dengan pengambil? Pengambil adalah mengambil dengan paksa apa yang bukan menjadi haknya kita. Mengambil dengan paksa hak orang lain. Walaupun kelihatannya sama, kita menerima, tapi sebenarnya bukan hanya menerima, tapi kita itu mengambil, pengambil. Nah, contoh biar untuk jelas, kita lihat dalam kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 20. Karena ini kita sama-sama ladies. Kita belajar dari dua orang ladies, dua orang perempuan, di mana mempunyai karakter yang cukup berbeda. Satu pemberi dan penerima, dan pengambil dan penerima. Dan kemudian ada di satu titik poin, kemudian ada terjadi satu perubahan. Nah, saya berharap kita semua di sini pada saat kita belajar, kita pun akan menjadi sama seperti yang namanya ladies ini atau perempuan ini yang namanya Hana, di mana tadinya dia menjadi pengambil dan kemudian dia mengalami titik balik, titik awal dia kemudian menjadi yang namanya pemberi. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat pertama sampai ke 20, agak panjang saya bacakan. Ini mengenai lahirnya Nabi Samuel. Ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Dan yang kedua, orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Jadi ternyata kenapa Elkana itu mempunyai dua orang istri? Karena Hana sebagai istri pertama tidak punya keturunan, sehingga dia kemudian mengambil Penina sebagai istri yang kedua supaya mempunyai keturunan. Karena kita tahu dalam perjanjian lama,
keturunan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, kemudian yang ketiga, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau di dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa satu bagian itu adalah double portion, karena Tuhan telah menutup kandungan. Karena Penina punya banyak anak, jadi masing-masing sebagian, tapi Hana mendapatkan double portion. Kemudian ayat yang ke-6, tetapi madunya adalah Penina, selalu menyakiti hatinya supaya Hana gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya Hana. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kemudian pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18, sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan, kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, hari ini ladies kita belajar dari kisah Penina dan Hana. Di mana Penina dalam hal ini dia menjadi seorang pengambil. Nah, pengambil dalam hal ini adalah pengambil apa? Dia itu pengambil sukacita orang lain. Nah, artinya di sini, di dalam ayat yang ke-6 tadi tidak usah dibuka lagi, Penina ini tahu bahwa Hana itu, istri pertamanya daripada Elkana itu tidak bisa punya anak, dan dia sendiri yang mempunyai keturunan, dia mengambil sukacita daripada Hana. Dan karena apa dikatakan bahwa dia atau Penina selalu menyakiti hati daripada Hana. Dia beruntung dia punya keturunan,
tetapi bukannya dia itu berempati kepada Hana, bukannya dia berbelas kasihan kepada Hana, di mana dia itu mempunyai lebih beruntung mempunyai keturunan, justru dia itu menyakiti hati orang lain, menyakiti hati Hana. Nah, disitulah dia itu menjadi pengambil sukacita daripada orang lain. Padahal firman Tuhan mengatakan kepada kita semua bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Nah, kerap kali ladies kita di sini, kita tidak sadar bahwa kita ini menjadi pengambil sukacita orang lain. Kita senang sorak-sorai jika orang lain itu sedang di dalam masalah. Nah, kalau kita punya tendensi seperti itu, atau mungkin sifatnya kita seperti itu tanpa kita sadari, kita ini sudah menjadi yang namanya pengambil. Nah, ini yang Tuhan tidak mau. Jangan sampai ladies kita ini menjadi pengambil sukacita orang lain, bergembira di atas kesedihan orang lain, bergembira jika kita melihat orang lain itu lagi sulit, lagi susah, lagi bersedih. Kita justru senang melihat hal tersebut, dan kita selalu mau menyakiti hati orang lain. Nah, janganlah hari ini kita belajar, jangan kita menjadi pengambil sukacita orang lain, seperti Penina. Kalau kita beruntung, bersyukurlah. Kalau kita berlebihan, bersyukurlah. Jangan kita ini menyakiti hati orang lain yang lebih kurang daripada kita. Kemudian yang kedua, Penina ini adalah seorang pengambil juga. Apa yang dimaksud dengan pengambil? Kenapa Penina saya katakan pengambil? Karena Penina ini menyombongkan diri dengan dia itu punya anak. Jadi dia menyombongkan diri dengan anak-anaknya. Dikatakan bahwa dia punya anak sekitar 10. Dia lupa bahwa anak-anak itu adalah milik Tuhan. Jadi justru dengan apa yang dia punya, dia pikir itu adalah miliknya dia. Dia lupa bahwa itu semua adalah pemberian daripada Tuhan. Sehingga dia menjadi sombong, dia menjadi arogan. Padahal semua yang kita punya, ladies, itu Tuhan percayakan kepada kita untuk kita kelola. Nah, kelola dengan baik, jangan kita menjadi pengambil. Pengambil artinya kita menjadi sombong. Kita menghina. Jadi Penina itu dia sombong dan dia menghina Hana yang mandul, yang kurang beruntung seperti dia. Nah, kerap kali kita juga menjadi pengambil. Kita menjadi sombong dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin kita lebih cantik daripada teman kita. Mungkin kita lebih kaya, kita berlebihan dalam hal financial daripada teman kita. Mungkin kita punya jabatan, teman kita mungkin tidak punya jabatan apa-apa. Atau bisa juga kita itu lebih kaya dan lain-lain sebagainya. Dan kita menjadi sombong. Kita tidak mau bergaul dengan yang lebih di bawah. Nah, Tuhan tidak mau kita ini menjadi pengambil kemuliaan Tuhan. Semua yang kita punya itu milik Tuhan. Kalau kita anggap itu benar-benar milik kita dan kita jadi sombong, berarti kita itu pengambil kemuliaan daripada Tuhan. Seperti mungkin Gembala Senior pernah menulis sebuah buku juga, kita menjadi pencuri kemuliaan Tuhan, pencuri tahta daripada Allah. Padahal semua apa yang kita punya itu demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, janganlah kita mengambil kemuliaan daripada Tuhan. Dosa kesombongan adalah dosa mengambil kemuliaan Tuhan yang seharusnya kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, seorang pemberi, kalau kita semua ladies, kita ini katakan kita ini adalah pemberi, berarti kita ini memiliki kerendahan hati. Nah, orang yang tidak memiliki kerendahan hati, itu dia adalah seorang pengambil. Nah, jadi kita belajar dari Penina, janganlah kita ini menjadi pengambil.
Nah, jadi sama juga seperti kita nih punya anak ya. Kadang-kadang kita ini punya anak untuk kita sombong karena untuk memuaskan ambisi pribadi daripada kita. Padahal sebenarnya anak itu diberi sama Tuhan untuk kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Banyak orang yang kalau justru anaknya mau dipakai pelayanan, kadang-kadang kita itu keberatan. Padahal sebenarnya anak dan bahkan bukan hanya anak, kita ini hidup kita, ini pun milik Tuhan. Tapi justru kita tidak mau menyerahkan kembali kepada Tuhan. Janganlah kita menjadi pengambil kemuliaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita melihat bahwa tadi kita bicara mengenai Penina, sekarang kita bicara mengenai Hana. Hana ini terperangkap juga menjadi seorang pengambil. Kenapa saya katakan demikian? Ayat awalnya dikatakan, jadi Hana ini karakternya adalah seorang pengambil. Kenapa? Karena dia itu membiarkan dirinya itu sakit hati karena ditindas oleh Penina. Kemudian dia menjadi seorang pengambil. Kenapa? Dia membiarkan dirinya itu kecewa, marah, dendam, dan kepahitan kepada Penina. Nah, kenapa? Kenapa saya katakan Hana itu pengambil? Karena Hana mengambil hak orang lain untuk dia dikasihi oleh Elkana. Hana juga, dia mengambil hak orang untuk dibebaskan dari rasa bersalah. Dia juga menjadi pengambil karena dia juga tidak mau melupakan kesalahan orang. Hak orang lain untuk diterima kembali pada waktu orang itu berbuat salah. Jadi Hana itu mengingat-ingat terus apa yang dilakukan sama Penina. Marahnya, sakit hatinya, dendam. Jadi akhirnya dia tidak sadar dia itu menjadi pengambil. Dia membiarkan sakit hati, kecewa, marah itu mengontrol kehidupannya dia. Sehingga dia itu menjadi pengambil. Sama seperti Tuhan memberi hak kepada kita semua, ladies. Di dalam doa Bapa kami. Dikatakan seperti ini, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Nah, seorang pengambil sama seperti Hana saat ini, dia biarkan dirinya sakit hati, kecewa, dendam. Dia ingat terus apa yang Penina lakukan kepada dia. Jadi akhirnya dia terperangkap, dia tidak mau melepaskan pengampunan. Dia padahal seperti doa Bapa kami, Tuhan, kita minta Tuhan mengampuni kita seperti kita ini mau mengampuni orang lain. Tapi kenyataannya kita itu tidak mau mengampuni orang lain. Sehingga tanpa kita sadari, kita ini menjadi pengambil sama seperti Hana. Nah, kemudian yang lain adalah kalau tadi pengambil hak orang lain untuk diampuni. Jadi semestinya kita ini kalau dalam posisi Hana, kita ini harus mengampuni Penina. Tapi Hana tidak mau mengampuni Penina. Sehingga dia mengambil hak orang lain untuk diampuni. Kemudian yang lain adalah pengambil pertumbuhan rohani. Ayat ke-7 dikatakan, Hana itu karena dia sakit hati, kecewa, marah, dendam. Apa yang dikatakan? Dia nggak mau makan. Karena dia itu sakit. Sakitnya ada di sini katanya. Seorang pengambil, kalau kita seorang pengambil, kita akan membiarkan diri kita sakit hati yang berkepanjangan. Sakit hati bisa saja. Tapi kalau berkepanjangan itu tidak bisa. Seseorang bisa kehilangan nafsu makan. Kalau kita lagi sakit pasti nafsu makan nggak ada. Makan enak pun rasanya nggak enak. Kenapa? Karena nafsu makannya nggak ada. Karena lagi sakit. Nah, hari ini ladies kita harus cek kita punya diri. Ada sakit hati nggak? Mungkin kita lagi sakit hati rohani.
karena mungkin kita lagi marah, kita lagi kecewa, kita jealous, kita lagi apapun itu yang membuat kita ini sakit. Nah, kalau kita sakit hati dalam hal ini tanda kutip rohani, kita itu kehilangan gairah. Gairah untuk apa? Gairah untuk baca firman, gairah untuk berdoa, gairah untuk beribadah, apalagi melayani Tuhan. Itu tandanya berarti kita ini lagi sakit rohani. Nah, jadi kalau kita lagi kehilangan gairah seperti itu, berarti kita menjadi pengambil pertumbuhan rohani untuk diri kita sendiri. Mogok makan. Katanya di sini Hana sakit hati, dia nggak mau makan. Nah, sama juga, ladies, kita mogok makan secara rohani. Bisa juga. Malas baca firman, kita jadi mogok. Malas berdoa, malas beribadah, malas bersekutu. Nah, itu tanpa kita sadari, kita itu sudah menjadi seorang pengambil. Kita menjadi pengambil pertumbuhan rohani untuk kita sendiri. Nah, kalau kita menjadi seorang pengambil, tanpa kita sadari, kita akan menjadi seorang pembunuh dan menjadi pembinasa dari pertumbuhan rohani dari diri kita sendiri, karena itu yang seharusnya Tuhan inginkan kita bertumbuh, kita ambil pertumbuhan rohani tersebut, sehingga kita akhirnya jadi seperti laut mati, jadi mati rohani. Nah, hari ini jangan biarkan kita itu terperangkap seperti Hana, terperangkap dengan sakit hati, terperangkap dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan dendam, dengan iri hati. Mungkin kita nggak ada seperti itu, tapi kita tanpa sadar kita terperangkap dengan kekhawatiran, terperangkap dengan ketakutan dalam hidup kita juga. Nah, jangan ladies. Jadi hari ini kita belajar, janganlah kita menjadi pengambil pertumbuhan rohani dalam diri kita, agar supaya kita ini bisa menjadi pemberi seperti yang Tuhan teladani. Nah, seorang pemberi, dia ini akan terus memberi makan kepada rohaninya, rohnya, sehingga ada kesempatan untuk bertumbuh, tumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah berapa lama kira-kira kita ikut Tuhan? Sudah berapa lama kita terima Tuhan? Nah, hari ini adalah satu wake up call untuk kita semua. Apakah kekristenan kita itu sama seperti Penina dan seperti Hana saat ini? Menjadi pengambil-pengambil dan bukan yang namanya pemberi-pemberi. Dan pemberi. Jadi jangan sampai kita menjadi pengambil. Kemudian pengambil yang seperti apa juga? Pengambil ucapan syukur. Nah, orang yang selalu mengambil, dia tidak akan pernah merasa bersyukur dengan apa yang ada. Dikatakan di ayat 8, Hana itu nangis. Hana menangis, tidak mau makan, bersedih. Padahal Elkana itu waktu waktu mereka mempersembahkan ke rumah Tuhan, dia dikatakan bahwa Elkana itu memberikan double portion, karena Elkana itu mengasihi yang namanya Hana. Tapi Hana itu menangis, nggak mau makan, bersedih. Dan bahkan Elkana mengatakan, bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki yang dipunyai melalui Penina. Tapi Hana menjadi pengambil. Dia mengambil ucapan syukur yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Karena yang difokuskan adalah yang itu bersedih, menangis, tidak mau makan. Yang dilihat dia terperangkap dengan rasa sakit, rasa kepahitan, rasa dendam, rasa sakit hati melalui perlakuan daripada Penina. Seharusnya dia itu harus mengucap syukur. Hana menjadi pengambil. Dia mengambil ucapan syukur yang seharusnya diberikan kepada Tuhan. Seorang pemberi. Kalau kita seorang pemberi, tidak mengomel, tidak bersedih,
saat kita mengalami yang namanya penindasan atau masalah. Tidak komplain, fokus dengan apa yang ada, bukan apa yang nggak ada. Karena terlalu banyak apa yang sudah kita terima daripada Tuhan. Kadang-kadang kita fokus apa yang belum punya, apa yang belum ada. Kita lupa dengan apa yang sudah ada, yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita menjadi pengambil ucapan syukur. Nah, kemudian ini adalah di ayat 11 menjadi titik awal dari Hana, di mana dia menjadi dari pengambil, dia robah menjadi yang namanya pemberi. Di sini dikatakan bahwa ayat 11, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah, ayat 11 ini menjadi titik awal dari Hana, di mana dia menjadi seorang pemberi. Dia tahu, dia berdoa, dia serahkan kepada Tuhan, dia menyerahkan kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan memberikan yang terbaik untuk hidupnya. Walaupun belum dia terima, dia sudah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, saya akan beri apa yang Tuhan akan beri kepada saya. Dia menjadi pemberi lagi, bukan menjadi pengambil. Karena yang padahal kan kalau dibilang cerita daripada Hana ini, dia sangat mengharapkan yang namanya anak. Tetapi justru dia mengatakan kalau engkau memberikan kepada saya berikan kembali kepada engkau Tuhan. Luar biasa. Jadi orang tua yang namanya orang tua pemberi, dia akan mengarahkan anaknya supaya hidup daripada anaknya sesuai dengan visi daripada Tuhan. Tetapi orang tua pengambil akan mengarahkan anaknya untuk ambisi pribadi daripada orang tua. Dan lupa bahwa anak adalah titipan daripada Tuhan. Seberapa banyak ladies, termasuk dengan saya ya, kita pasti punya pandangan, waduh, anak saya harus begini, anak saya harus begini, anak saya harus begini, anak saya harus begini. Kita punya yang namanya ambisi bahwa anak kita harus seperti apa. Tetapi kita lupa, anak itu adalah titipan daripada Tuhan. Akan lebih baik kalau anak kita itu kita serahkan kembali kepada Tuhan. Kalau anak kita serahkan, kita arahkan supaya dia boleh hidup sesuai dengan visi daripada Tuhan. Itu yang lebih benar, itu yang Tuhan mau. Mengapa saya katakan demikian? Jadi untungnya hari ini kita belajar, Hana itu berbalik, yang dari namanya pengambil, dia menjadi pemberi. Hari ini ladies, kalau kita namanya ladies masih menjadi pengambil, ini adalah titik awal daripada kita untuk menjadi berubah dari pengambil menjadi pemberi. Agar supaya hidup kita itu bisa dipulihkan seperti Hana. Jangan sampai kita terperangkap dengan keadaan, situasi dan masalah dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kita ini, Tuhan itu merencanakan yang terbaik untuk hidup kita. Tapi asalkan kita ini boleh menjadi pemberi-pemberi. Jadi kita sudah terima, nah makanya kita beri lagi kepada Tuhan. Beri apa? Beri ucapan syukur. Beri apa lagi? Beri hidup kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadi pengambil-pengambil. Nah, apa yang terjadi di dalam hidupnya Hana dari pengambil, dia berubah menjadi pemberi. Doa Hana dikabulkan. Apakah mungkin saat ini ladies, doa kita itu belum dikabulkan karena kita masih menjadi pengambil-pengambil? Artinya pengambil adalah apa? Pengambil dengan kita tidak mau melepaskan pengampunan. Kita mengambil hak orang untuk diampuni. Kita mengambil hak orang bahwa kita tidak mau untuk memberi kasih kepada orang.
kita masih dendam, kita masih marah, kita masih hidup dalam kepahitan. Apa mungkin itu yang membuat kita masih menjadi pengambil-pengambil dan bukan menjadi pemberi? Nah, jadi kalau kita sudah berubah, doa kita mungkin akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan juga bahwa yang menjadi penghalang di dalam doa kita adalah kejahatan kita. Karena dendam, jealousy, kepahitan, iri hati, marah, khawatir, takut itu adalah itu bukanlah sesuatu yang kudus gitu, ladies. Sehingga hari ini bagaimana untuk doa kita bisa dikabulkan, kita ini harus menjadi pemberi. Jadi supaya hati kita ini tidak dihimpit oleh yang namanya hal-hal yang negatif seperti yang Hana punya sebelumnya. Nah, Hana menjadi berubah dari pengambil menjadi seorang pembeli, dan anak Hana yaitu Samuel itu dipakai secara luar biasa oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa setelah Hana mempunyai Samuel, dipersembahkan kembali kepada Tuhan, Hana pun diberi anak yang lain oleh Tuhan. Jadi Tuhan itu kalau kita menyerahkan, memberikan kepada Tuhan, Tuhan itu akan membalasnya kepada kita. Saya bicara di sini, kita ajaran daripada gereja base itu bukan bicara mengenai uang, tapi banyak hal di dalam kehidupan kita yang lebih penting daripada financial. Memang financial penting, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah kehidupan. Jadi untuk apa kita punya banyak uang, tapi kita tidak hidup gitu. Nah, jadi dalam hal ini, kalau kita memberikan kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, apa yang Tuhan minta kepada kita, untuk hati kita itu bersih, hati itu kita kudus, kita pakai pikiran daripada Kristus, tidak dihimpit oleh segala kejahatan dalam hati kita, Tuhan itu pasti akan memberikan lebih daripada yang kita pikirkan dan apa yang kita minta. Sama seperti Hana, setelah dia mempersembahkan miliknya yang sangat berharga, yaitu Samuel, Tuhan memberikan anak yang lain kepadanya. Padahal sebelumnya dia mandul. Tidak mungkin, tetapi pada waktu dia memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan justru membalasnya berkali-kali lipat kepada dia. Dia masih mempunyai anak, bukan hanya Samuel. Nah, Alkitab pun bagaimana dengan Penina? Alkitab tidak mencatat pada awalnya Penina itu punya banyak kelebihan, punya anak 10 dibandingkan dengan Hana. Tetapi di akhir daripada cerita, Alkitab tidak mencatat bagaimana Tuhan memperhitungkan bahkan memakai anak-anak Penina. Sedangkan yang namanya Hana itu secara luar biasa dipakai oleh Tuhan, dicatat oleh Alkitab, dan bahkan Samuel itu menjadi nabi yang mendampingi Raja Salomo. Jadi justru hidupnya itu sangat berharga di mata Tuhan. Nah, jadi konklusinya apa, ladies? Hari ini kita, apakah kita ini sebagai penerima atau pemberi? Dan bukan hanya penerima atau pemberi. Penerima itu berbeda dengan yang namanya pengambil. Apakah kita pikir kita penerima, tapi sebenarnya kita pengambil? Nah, jadi apa itu pengambil? Tadi kita sudah belajar. Janganlah kita menjadi pengambil. Kalau kita hari ini sama seperti Penina dan seperti Hana, tanpa kita sadari, ayo kita berubah. Kita menjadi Hana yang di ayat 11, di mana Hana berubah menjadi yang namanya pemberi. Jadi dia tidak menjadi pengambil lagi, tapi justru dia menjadi pemberi. Berikanlah hidup kita, jangan sampai kita itu dihimpit oleh ketakutan, dihimpit oleh yang namanya dendam, dihimpit oleh yang namanya kepahitan, dihimpit oleh semua persoalan duniawi, padahal Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat berharga untuk kita semua, ladies. Jadi demikian firman Tuhan pada hari ini. Semoga kiranya ini mengubah cara pikir kita, cara pikir di mana kita ini masih terperangkap dengan seperti Hana sebelumnya.
Tapi mari kita berubah agar supaya kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan seperti Hana yang sudah Tuhan siapkan. Jangan sampai kita tidak menerima berkat daripada seperti Hana yang sudah Tuhan siapkan, tapi karena Hana tidak berubah, dia tidak akan terima. Tapi karena Hana berubah, dari pengambil dia menjadi penerima, sehingga dia menerima yang namanya Samuel, dan dia masih menerima berkat yang lain berupa anak-anaknya yang lain. Jadi demikian ladies, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang sudah kami dengar. Biar kiranya hari ini kami belajar bahwa menjadi penerima dan pemberi itu adalah sesuatu hal yang dunia ini biasanya ada. Kami pun demikian. Tapi hari ini kami belajar lebih lagi bahwa ternyata untuk menjadi penerima itu bukanlah pengambil. Ada satu perbedaan yang besar menjadi penerima atau pengambil. Dan kami belajar melalui kehidupan Penina dan Hana, khususnya kepada Hana, di mana Hana sebelumnya menjadi pengambil. Dia membiarkan dirinya kecewa, dia membiarkan dirinya dendam, dia membiarkan dirinya sakit hati, sehingga dia menjadi pengambil sukacita, pengambil pertumbuhan rohani dalam hidupnya sendiri, dan lain-lain sebagainya yang sudah kami pelajari. Hari ini kemudian kami belajar bahwa kemudian Hana mengalami satu perubahan. Dari pengambil dia menjadi penerima. Hari ini Tuhan kami belajar bahwa kami pun dari pengambil kami harus menjadi penerima, sehingga kami tidak dihimpit oleh ketakutan, kami tidak dihimpit oleh yang namanya dendam, tidak dihimpit oleh bermacam-macam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mari ladies, kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, dan di dalam nama Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Mari sama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful.